Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mimbar Gemar GSJ Peniel dan GSJ Anugerah Cabang Kemendung. Pada hari ini Rabu 16 Juni 2021. Sesuai dengan jadwal pembacaan kita pada hari ini, kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 121 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Saya rindu memberi judul renungan pagi hari ini, Tuhanlah penolongku yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang dari kita gampang sekali putus asa menghadapi tekanan hidup yang kita alami. Terlebih lagi karena dampak dari COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali kesulitan-kesulitan, baik itu perekonomian maupun kesehatan, bisnis usaha, dan juga lain sebagainya. Sehingga terasa beban hidup kita semakin berat, semakin menekan, dan itu membuat hati kita gelisah oleh karena banyaknya persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita lagi. Kita sering gelisah. Kita diliputi oleh banyak kekhawatiran. Dan hati kita sering menjerit, siapa yang bisa menolongku? Manusia yang mempunyai kekuasaan pun terbatas, tidak bisa menolong kita. Dan seakan-akan pupus sudah harapan kita. Sudah tidak ada jalan lagi yang bisa menolong kita. Buntu jalan kehidupan kita. Tetapi melalui perenungan kita pagi hari ini, Tuhanlah penolongku yang sempurna. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Firman Tuhan ini jelas berkata bahwa Tuhan itu dari dulu sampai sekarang akan selalu siap ada di samping kita untuk menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Bahkan pemazmur menegaskan dalam bacaan kita, Mazmur 121 ayat yang keempat mengatakan, penjaga kita tidak terlelap dan tidak tertidur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, percayalah Tuhan sedang melatih kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7, di situ dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini mengingatkan saya pada kejadian 2 tahun yang lalu. Ini terjadi 2 hari sebelum perayaan Natal di gereja kami. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, kami sedang mengadakan doa puasa untuk mempersiapkan acara Natal tahun 2019. Dan hari Jumat itu
Saya berangkat kerja seperti biasa, saya mengendarai motor, dan memang jalanan menuju ke kantor saya di tempat saya bekerja itu adalah jalanan yang ramai dan terkenal dengan rawan kecelakaan. Pada hari itu karena memang jalan ramai, saya beriringan dengan banyak pemotor yang lain. Saya mengambil jalur kiri mendahului kontainer yang 40 feet, kontainer yang panjang. Saya di jalur kiri dan saya ada di baris yang ketiga. Ada 2 motor di depan saya. Tiba-tiba motor yang paling depan mendadak berhenti karena menghindari penyeberang yang tiba-tiba naik ke bahu jalan, ke atas aspal. Nah, otomatis pengendara di depan saya juga rem mendadak. Saya melihat itu, saya tahu bahwa walaupun saya rem sekalipun tidak akan nutut. Pasti saya akan tetap menabrak di depan saya. Dan kalau itu terjadi, saya sudah bisa pastikan bahwa saya dan di depan saya pasti akan jatuh di kolong mobil trailer yang membawa kontainer 40 feet tersebut. Karena kami belum melewati ban depan, masih di tengah-tengahnya, dan tampak jelas kolong trailer tersebut sangat tinggi. Pasti kami jatuh di kolongnya dan akan membawa satu kecelakaan yang besar, bahkan bisa merenggut nyawa kami. Saat itu saya tahu ini adalah pertolongan Tuhan. Saya banting setir saya ke kiri. Saya buang motor saya ke jalanan tanah di bawah aspal. Dan akhirnya saya jatuh sendiri. Dan saat itu banyak pengendara-pengendara di belakang saya. Tetapi saya diingatkan Tuhan melalui ayat yang ke-7 ini, bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Pada saat itu saya merasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Jalanan sedang ramai, saya jatuh di bawah dan kemudian motor saya ngepot dan akhirnya saya terlempar di atas aspal. Tetapi puji nama Tuhan, walaupun banyak pengendara di belakang saya, tidak ada satupun yang menabrak saya. Akhirnya saya menghubungi kantor dan saya dibawa ke klinik. Ternyata saya tidak mengalami cedera yang berarti. Hanya beberapa lecet di tangan dan kaki dan juga benturan di dada. Tetapi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dan ajaibnya lagi, saya melihat ini benar-benar campur tangan Tuhan. Saat saya masih ada di rumah sakit itu, sekitar jam 10, saya mendapat kabar dari teman di kantor bahwa setelah saya jatuh, tidak lama berselang di jalur yang sama dengan kasus yang sama, melalui kendaraan besar lewat sebelah kiri, pengendara motor jatuh ke kanan dan kemudian ditimpa oleh kendaraan besar sehingga langsung 2 orang meninggal dunia. Pada saat itu juga saya merenung dan saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena penjagaanmu luar biasa. Engkau melewatkan kecelakaan yang besar dan membuat nyawaku selamat. Saya melihat bahwa Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu sebabnya pada saat kita melewati pergumulan yang besar, pada saat kita menghadapi tantangan yang berat sekalipun,
jangan pernah lupakan Tuhan. Ayat yang kelima mengatakan, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kita, menjaga saya, dan menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kita tidak bisa mendapat pertolongan dan perlindungan yang sempurna. Dan kita sebagai orang tua, kita juga tidak bisa melindungi keluarga kita. Kita tidak bisa menaungi anak-anak kita, melindungi mereka, menolong mereka 24 jam. Itu sebabnya kita perlu setiap hari kita duduk di kaki Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita menyerahkan kehidupan kita menyerahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, agar perlindungan Tuhan itu nyata. Janji Tuhan sangat jelas di dalam Mazmur 121 ini. Kita akan sama-sama baca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyerah dengan kondisi yang ada. Walaupun keadaan kita saat ini sangat berat, tetapi percayalah, Tuhan Yesuslah penolongku yang sempurna. Sebagai ayat penutup, kita akan membaca dari Mazmur 121 ini, ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membuat kita selalu kuat menjalani kehidupan kita. Percaya, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya tetap dalam kontrol dan kendali Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari benar tidak ada penolong yang lain yang sanggup menolong dan melindungi kami dengan sempurna kalau bukan Tuhan saja. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami dan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apapun pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup dan selalu siap menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Dan jangan menyerah akan pergumulan, beban berat dalam kehidupan kita. Apapun itu, karena Tuhan ada bersama kita. Dia adalah Tuhan Yesus, penolong kita yang sempurna. Selamat beraktivitas. Jangan lupa serahkan seluruh aktivitas kita hari ini dan seluruh keluarga kita ke dalam
tangan Tuhan. Tuhan Yesus adalah penolongku yang sempurna. Salam bergemar.